Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, saudara-saudara semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar kembali. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari aslud dzunub atau pokok-pokok dosa yang menjadi pangkal dosa bagi kita sebagai anak Adam. Namun sebelumnya puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ambilkan dari tulisan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Kita akan membahas pangkal-pangkal dosa. Ada 4 menurut beliau pangkal dosa ini, karena dari 4 inilah dosa-dosa yang lain bermuara. Yang pertama adalah ad-dzunubul mulkiyah, atau dosa yang dosa tersebut merupakan hak milik Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebagai seorang hamba tidak boleh mengambil alih atau tidak boleh menyerupai dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yang ini hanya merupakan hak Allah saja. Di sini adalah contohnya sifat al-'azamah atau keagungan. Maka kita sebagai manusia tidak boleh mengagungkan dirinya. Wal kibriya, termasuk kebesaran, kesombongan. Ini adalah sifat yang hanya merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil atau menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala, karena kesombongan, keagungan, kebesaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi hadza, termasuk di dalam hal ini adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak boleh. Ini termasuk dalam konteks ad-dzunubul mulkiyah atau dosa yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, maka tidak boleh manusia minta untuk diibadahi. Tidak boleh manusia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang sudah melakukan dosa yang berupa kesombongan, yang merupakan pangkal dosa, dan ini juga merupakan dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu iblis. Dosa yang pertama kali dilakukan adalah berupa kesombongan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan dan sombong dan termasuk golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesombongannya menjadikan tergelincir ke dalam kekafiran. Adapun dosa yang kedua, yang ini juga merupakan pangkal dosa bagi kita perlu berhati-hati, ad-dzunubus syaitoniyah. Dosa yang mengikuti jejak langkah setan. Kalau yang pertama tadi dosa yang merupakan hanya hak Allah, tidak boleh bagi kita untuk menyerupainya. Contohnya keagungan, kesombongan, kemudian kebesaran, karena Allah punya hak untuk sombong, karena memang Allah Subhanahu wa taala maha segalanya, karena Allah hak untuk diibadahi, karena Allah maha segalanya. Yang kedua adalah ad-dzunubus syaitoniyah, dosa yang merupakan sifat-sifat setan. Setan ini punya sifat seperti hasad, dengki, menipu, makar, maksiat dan seterusnya. Fatashabbu bisyaiton, maka menyerupai setan ini tidak diperbolehkan. Contohnya adalah hasad. Dan hasad ini pula yang menggelincirkan anak Adam. Jadi hasad ini pula yang menggelincirkan anak Adam sehingga terjatuh ke dalam dosa pertumpahan darah. Pada saat salah satu dari putra putri anak Adam hendak dinikahkan, kemudian dengki kepada yang lain, hasad kepada yang lain, kemudian terjatuh ke dalam pertumpahan darah. Maka kita hati-hati dengan dosa dengki ini, iyyakum wal hasad. Hati-hatilah dengan perbuatan dengki, karena ini adalah merupakan sifat setan dan akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Adapun yang ketiga, yang juga merupakan pangkal dosa, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, itu adalah ad-dzunubus sab'iyah, dosa yang menyerupai binatang buas, yaitu marah. Karena kalau orang sudah marah, maka tidak mudah untuk dikendalikan. Karena kalau orang sudah marah, maka akan membunuh akal sehat.
tidak peduli itu keluarganya, tidak peduli itu saudaranya, tidak peduli dia lebih tua, karena kemarahanlah yang membakar dirinya untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah melakukan kemarahan, maka biasanya akan melakukan permusuhan. Termasuk di dalamnya adalah pertumpahan darah. Naudzubillahi min dzalik. Maka Nabi menyebutkan barang siapa yang bisa menahan amarah, maka dijanjikan dengan surga. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Maka penting bagi kita agar tidak menyerupai binatang-binatang buas yang maunya menang sendiri, yang maunya menumpahkan darah, yang maunya semuanya adalah harus memperturutkan kepada amarah dirinya. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, saudara semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Adapun yang terakhir, yang keempat, ini juga merupakan pangkal dosa yang kalau kita terjebak di dalamnya, naudzubillahi min dzalik, bisa menjadikan kita terjatuh ke dalam ketamakan, yaitu adzunubul bahimiyah, dosa yang merupakan sifat dari binatang ternak, yaitu tamak. Binatang ternak itu dikasih makan seberapapun dia masih mencari makan lagi. Maka kita perlu menghindari dosa yang merupakan mewarisi dari sifat binatang ternak. Dia hanya memenuhi dengan syahwatnya, memenuhi perutnya. Dia tidak peduli, yang penting dirinya kenyang, termasuk perzinaan biasa, karena tidak ada pernikahan bagi binatang ternak. Maka manusia tidak boleh untuk menyerupai seperti binatang ternak ini. Maka hendaknya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita agar tidak seperti binatang ternak. Kita bisa mengendalikan agar diri kita tidak tamak. Inilah 4 pangkal dosa yang dapat melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Yang pertama adalah sombong, termasuk di dalamnya menolak perintah Allah, syirik kepada Allah. Yang kedua adalah dosa yang mewarisi sifat syaitan, yaitu adalah ketika seseorang hasad, dengki, menipu, dan seterusnya. Yang ketiga adalah dosa yang mewarisi binatang buas, yaitu berupa amarah, pertumpahan darah, dan permusuhan. Maka hendaknya kita jauhi marah. Yang keempat adalah dosa tamak, karena kalau orang sudah tamak, dengan gaji seberapapun pengennya korupsi, dengan apa yang dia miliki tidak puas dan akan melakukan dosa-dosa yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari pangkal dosa ini dan juga dosa-dosa turunannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.